Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Melati Pasaribu dan rekan-rekan saya sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang struktur atom. Saya Desi Fezrani akan menjelaskan tentang struktur atom. Struktur atom ini terdiri dari inti atom, proton, neutron, dan elektron. Inti atom tersusun atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Proton ditemukan oleh Rutherford. Proton adalah partikel yang berkontribusi pada muatan positif atom. Neutron ditemukan oleh James Chadwick. Neutron adalah partikel penyusun inti atom yang tidak bermuatan. Dan elektron ditemukan oleh J. Thomson. Elektron adalah partikel penyusun bagian luar atom yang bermuatan negatif. Di luar nukleus terdapat bagian lain yang jauh lebih besar yang berisi elektron. Proses penemuan elektron oleh J.J. Thomson. Pada tahun 1897, J.J. Thomson mengamati plat katoda dan plat anoda dalam tabung hampa udara yang dialiri listrik tegangan tinggi. Thomson menemukan bahwa plat katoda memancarkan sinar yang bergerak menurut garis lurus menuju plat anoda. Selain bergerak lurus, sinar katoda juga dapat dibelokkan oleh medan magnet atau medan listrik menuju ke kutub positif. Percobaan ini membuktikan bahwa sinar dari plat katoda merupakan partikel penyusun atom bermuatan negatif yang disebut elektron. Proses penemuan proton oleh Eugene Goldstein dan Rutherford, seorang ahli fisika dari Jerman. Eugene Goldstein melakukan eksperimen menggunakan tabung hampa bermuatan listrik dengan menggunakan lempeng katoda yang berlubang. Dari percobaan ini diketahui adanya sinar yang bergerak berlawanan arah dengan sinar katoda, sehingga dapat disimpulkan bahwa sinar tersebut merupakan partikel bermuatan positif yang disebut sinar anoda. Lain halnya dengan Eugene Goldstein, Rutherford juga melakukan percobaan dengan menggunakan hamburan sinar alfa. Dari hasil percobaannya, Rutherford menemukan bahwa partikel positif terpusat pada inti atom yang dikenal sebagai proton dengan massa 1,67 kali 10⁻²⁰ gram. Nah, proses penemuan neutron juga ditemukan oleh James Chadwick. Pada tahun 1932, James Chadwick adalah seorang ahli fisika dari Inggris yang melakukan suatu eksperimen yang membuktikan dugaan Rutherford. James Chadwick melakukan percobaan dengan cara menembakkan sinar alfa bermuatan negatif ke atom berhelium. Nah, percobaan ini juga mendeteksi adanya partikel tidak bermuatan yang disebut neutron. Di sini kami akan membahas tentang asal-usul atom, partikel dasar penyusun atom, perkembangan model atom, notasi atom, isotop, isobar, isoton, dan isolator, dan terakhir pertanyaan. Asal-usul atom. Kata atom pertama kali berasal dari Yunani. Nah, atau dengan sebutan atomos yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep dasar pertama kali dikemukakan oleh Demokritus atau orang Yunani pada awal abad ke-4 sebelum Masehi. Menurut teori yang dikemukakannya, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi. Itulah yang disebut dengan atom. Saya akan menjelaskan partikel dasar penyusun atom. Partikel dasar penyusun atom terdapat elektron, proton, dan neutron. Elektron ditemukan oleh J. Thomson yang massanya 0 dan muatannya -1. Dilambangkan dengan huruf E kecil, di mana nomor massa ditaruh di atas dan nomor muatan ditaruh di bawah. Nah, yang kedua ada proton. Proton ditemukan oleh Goldstein yang massanya 1 dan muatannya +1, di mana dilambangkan ini di huruf P kecil. Dan neutron ditemukan oleh James Chadwick di mana massanya 1 dan muatannya 0
dilambangkan dengan huruf N kecil. Elektron terletak di kulit atom, sedangkan proton dan neutron terletak di inti atom. Kita bisa lihat sendiri bagaimana perkembangan model atom dari tahun 1803 sampai tahun 1896. Nah, seperti gambar yang kita lihat di dalam layar, menurut John Dalton pada tahun 1803, atom adalah bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi, atau seperti bola pejal. Nah, ada juga menurut ahli J.J. Thomson, atom terdiri dari muatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan model atom Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Dan di sini Rutherford menyatakan hipotetisnya bahwa atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif sehingga bersifat netral. Sementara itu, massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada di dalam inti atom. Oleh karenanya dapat diperkirakan adanya partikel lain di dalam inti atom. Perkembangan model atom menurut mekanik kuantum atau model atom modern. Menurut mekanik kuantum, kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah daerah kemungkinan atau kebolehjadian menentukan elektron terbesar, yaitu orbital. Seperti gambar di samping, tengah-tengahnya yaitu inti atom, luarnya itu awan atom. Nah, kita pastinya sudah pernah dong ya ngerjain soal kimia tentang nomor atom atau nomor massa. Nah, pastinya kalian sudah tahu dong di mana letak nomor massa dan di mana letak nomor atom. Nah, buat kalian yang belum mengetahuinya atau belum mempelajarinya di SMA, mari kita lihat di layar. Di situ bisa dicontohkan sebagai X adalah lambang atom atau unsur atom. Nah, A itu dilambangkan nomor massa. Nomor massa biasanya diletakkan di atas kiri, sedangkan si Z itu dilambangkan sebagai nomor atom. Nah, nomor atom juga biasanya diletakkan di bagian bawah kiri. Itulah tentang notasi atom. Atom netral tidak bermuatan. Kita lihat proton sama dengan elektron sama dengan nomor atom. Sedangkan neutron sama dengan nomor massa min nomor atom. Atom bermuatan positif yaitu kation. Kita lihat lagi, proton sama dengan nomor atom, elektron sama dengan nomor atom min muatan. Atom bermuatan negatif anion. Proton sama dengan nomor atom, elektron sama dengan nomor atom min muatan. Kalian bisa lihat dari masing-masing contohnya. Semisalnya, contoh dari atom netral. C yaitu karbon. Karbon masanya 12 dan bernilai atomnya 6. Jumlah protonnya sama dengan 6, jumlah elektronnya sama dengan 6, neutronnya sama dengan 12 dikurang 6, dan hasilnya 6. Dan sisanya kalian bisa lihat masing-masing dari contohnya. Nah, pastinya kita di sini pernah dong ya ngerjakan soal kimia seperti contoh yang ada di layar, tapi kita nggak tahu itu bentuk isotop kah, isobar kah, isoton kah, isoelektron kah, kita nggak tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana perbedaan di antara keempat bentuk tersebut. Nah, yang pertama isotop. Isotop itu atom-atom dengan nomor atom atau jumlah proton sama tetapi massanya berbeda. Seperti contoh di layar. Kita bisa lihat. Di sini dia contohnya menggunakan
klarium. Nah, di situ nomor masanya 35 dan nomor atomnya ada 17. Dan di sebelahnya juga dia menggunakan klarium. Klarium di situ juga nomor masanya digunakan 37. Sedangkan nomor atomnya digunakan 17. Nah, perhatikan antara 35 dan 37. Nah, seperti tadi pengertiannya, atom-atom dengan nomor atom atau jumlah proton sama tetapi nomor massa berbeda. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa isotop nomor massanya berbeda seperti 35 dan 37 yang terletak di atas sebelah kiri. Nah, kita juga bisa melihat isobar. Isobar itu adalah atom-atom dengan nomor massa sama tetapi nomor atomnya berbeda. Nah, lihat contohnya. Di sini dia menggunakan nitrogen. Nah, dengan nomor massa 14 dan nomor atom 7. Nah, di sebelahnya dia menggunakan karbon atau karbonium. Di sebelahnya itu menggunakan nomor massa 14. Sedangkan nomor atom di bawah itu ada 6. Nah, jelas dong ya, kita bisa mengetahui bentuk isobar itu gimana. Nah, perhatikan di sebelah kiri yang di bawah. Beda dong ya nomor masanya, nomor atomnya. Sekarang isoton. Isoton adalah atom-atom yang jumlah neutronnya sama. Nah, pasti teman-teman kalau melihat di layar seperti contoh di bawah, kok nggak ada yang sama ya? Ini 31 dan 15, sedangkan yang sampingnya 32, 16. Nah, ternyata dari pengertian isoton itu dibilangnya jumlah, bukan dibilang massa atau nomor atomnya. Nah, mari kita lihat contoh di bawahnya. Itu dia menggunakan fosfor dengan nomor massa 31 dan nomor atom 15. Dan menggunakan sulfur dengan nomor massa 32 dan nomor atom 16. Nah, mari kita cari neutronnya. Disinilah kita saatnya untuk mencari neutron. Coba teman-teman sekalian, hitung 31 dikurang 15. Hasilnya 16. Nah, dan yang sulfur 32 dikurang 16, hasilnya juga 16. Itulah yang disebut dengan jumlah neutronnya sama. Nah, mari kita lihat isoelektron. Isoelektron adalah atom-atom yang jumlah elektronnya sama. Nah, kalau tadi yang isoton itu neutronnya ya, bukan elektron. Nah, sekarang ini isoelektron, berarti jumlah elektronnya sama. Nah, contohnya di sini dia menggunakan natrium. Nah, dengan nomor massa 23 dan nomor atom itu 11. Nah, sama seperti yang tadi, kayak isoton. Nah, sedangkan yang di sampingnya itu menggunakan magnesium. Nah, dengan nomor massa 24 dan nomor atomnya 12. Nah, sekarang kita masuk ke natrium dulu terlebih dahulu. 23 dikurang 11 itu tetap hasilnya 12. Nah, sedangkan magnesium juga sama. 24 dikurang 12 hasilnya juga tetap 12. Itulah yang dimaksud dengan jumlah elektronnya yang sama. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman sekalian mengerti penjelasan dari kelompok kami.